Maulana Hasanuddin dan Prabu Pucuk Umun, Dodi Handoko, Okezone. Di tahun 1988 pada program ekskavasi Franco-Indonesia, berhasil menemukan titik terang sejarah Banten. Walaupun dengan keterbatasan penelitian, namun banyak bukti baru yang ditemukan. Untuk mencapai Banten Girang dapat ditempuh melalui jalan ke arah Pandeglang sampai di Desa Sempu kemudian melewati jalan sekitar 100 meter menyeberangi Sungai Cibanten. Di seberang sungai inilah terdapat situs Banten Girang. Maka dapat dipastikan bahwa keberadaan Banten ternyata jauh lebih awal dari perkiraan semula dengan ditemukannya bukti baru bahwa Banten sudah ada di awal abad ke-11 sampai 12 Masehi. Ujar Abdu Hasan juru kunci petilasan Banten Girang yang terdapat makam Mas Jong dan Agus Jo. Lokasi awal dari Banten tidak berada di pesisir pantai, melainkan sekitar 10 km masuk ke daratan. Di tepi Sungai Cibanten, di bagian selatan dari kota Serang sekarang ini. Wilayah ini dikenal dengan nama Banten Girang, atau Banten di atas sungai. Nama ini diberikan berdasarkan posisi geografisnya. Di Banten Girang terdapat makam Ki Mas Jong dan Agus Ju. Menurut sejarah, Ki Mas Jong dan Agus Ju adalah kakak adik yang pertama masuk Islam dari penduduk Banten Girang dan menjadi pengikut setia Sultan Islam pertama Sultan Hasanuddin. Makam ini terletak di Desa Karundang, Sempu, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Peziarah makam Ki Mas Jong lebih banyak orang yang ingin karir dan jabatannya mulus di kantornya. Mereka biasanya mencari wangsit di makam ini sampai pagi. Hal ini karena Ki Mas Jong dikenal sebagai patih Raja Pucuk Umum. Terang Abdu. Selain itu banyak pula jawara yang ziarah ke makam Ki Mas Jong. Mereka diceritakan sebagai jawara pada masanya. Kepahlawan mereka dalam membela rakyat miskin sering jadi referensi masyarakat tentang jawara yang sebenarnya. Mereka itu dimitoskan masyarakat sebagai orang yang memiliki kadikdayaan yang luar biasa. Keberadaan makam itu tak lepas dari seorang ulama yang sekarang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, penduduk asli Pasai, bagian utara Sumatera setelah tinggal beberapa lama di Makkah dan Demak. Pada saat itu telah menetap di Banten Girang, dengan tujuan utama untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Walaupun pada awalnya kedatangannya diterima dengan baik oleh otoritas setempat, tetapi ia tetap meminta Demak mengirimkan pasukan untuk menguasai Banten ketika ia menilai waktunya tepat. Dan adalah puteranya, Hasanuddin, yang memimpin operasi militer di Banten untuk menaklukkan Prabu Pucuk Umum. Berkaitan dengan kekalahan Prabu Pucuk Umun oleh Maulana Hasanuddin, dikatakan Abdu Hasan terdapat sebuah mitos yang diceritakan secara lisan dari satu generasi ke generasi lain. Cerita itu oleh masyarakat Lebak dikenal dengan nama Tubuhi yang merupakan cerita pantun yang dituturkan secara lisan. Isi cerita ini mengacu kepada nama tempat yang sangat dikeramatkan di Banten Selatan dan dipergunakan untuk memperingati peristiwa kekalahan Prabu Pucuk Umun oleh Maulana Hasanuddin. Menurut cerita ini, Prabu Pucuk Umun merupakan wakil Raja Sunda untuk daerah Banten dan leluhur para puun suku Baduy. Dikisahkan dalam cerita Tubuhi, Maulana Hasanuddin merupakan putra sulung Sunan Gunung Jati yang datang ke Banten untuk mengislamkan wilayah barat kerajaan Sunda. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Maulana Hasanuddin disertai oleh dua orang pembantunya yang bernama Agus Jo dan Mas Jong. Upaya mengislamkan Prabu Pucuk Umun tidak dapat dilakukan oleh Maulana Hasanuddin secara langsung melainkan harus melalui pertarungan di antara keduanya. Adu kesaktian ini dilakukan karena Prabu Pucuk Umun hanya bersedia memeluk Islam kalau kesaktiannya dikalahkan oleh kesaktian Maulana Hasanuddin. Jenis pertandingan yang disepakati oleh kedua orang yang sama-sama sakti ini adalah mengadu ayam. Ayam Pucuk Umun diciptakan dari besi baja,
berpamor air raksa, berinti besi berani, dan diberi nama Jalak Rarawe. Sedangkan ayam Maulana Hasanuddin merupakan penjelmaan jin. Ayam putih ini berasal dari serbannya yang dihentakkan sekali dan diberi nama Jalak Putih, katanya. Kedua jenis ayam ini mencerminkan sifat masing-masing pemiliknya. Jalak Rarawe merupakan ayam yang terlihat sangat garang sebagai cerminan bahwa Prabu Pucuk Umun memiliki sifat dendam kesumat. Sementara itu, Jalak Putih kelihatan tenang dan sabar yang mencerminkan keluhuran budi pekerti yang dimiliki oleh Maulana Hasanuddin. Dalam pertandingan itu, Jalak Rarawe dapat dikalahkan oleh Jalak Putih dan bertepatan dengan kekalahan itu, si Jalak Putih kembali kepada wujud aslinya. Melihat kejadian itu, Prabu Pucuk Umun sangat kaget dan berseru, "Ketahuilah Hasanuddin bahwa kekalahanku kali ini hanya merupakan sebagian terkecil dari seluruh kesaktianku dan aku belum menyerah kalah. Apabila kau sanggup susul aku," tantangnya. Dengan kekalahan itu, seharusnya Prabu Pucuk Umun takluk kepada Maulana Hasanuddin dan memeluk Islam. Akan tetapi, perjanjian dengan Maulana Hasanuddin dilanggar oleh Pucuk Umun. Ia tidak mau memeluk agama Islam dan memilih untuk memusnahkan dirinya dengan berubah menjadi burung beo. Burung beo jelmaan Pucuk Umun itu kemudian terbang meninggalkan Maulana Hasanuddin agar ia tidak ditangkap oleh Maulana Hasanuddin. Ketika sedang terbang mengembara, Pucuk Umun melihat hamparan pasir sehingga merasa tertarik untuk turun kembali ke bumi. Ketika telah mendarat di bumi, burung beo itu menjelma kembali menjadi Prabu Pucuk Umun. Setelah dirinya menjadi manusia lagi, Pucuk Umun menemukan sisa-sisa rakyatnya yang tidak mau masuk Islam dan mendirikan perkampungan baru di daerah Banten Selatan, tepatnya di daerah Lebak. Berdasarkan cerita ini, sebagian masyarakat Lebak menamakan tempat Pucuk Umun menjadi burung beo sebagai Cibeo. Lalu tempat burung beo melihat hamparan pasir dan berubah kembali menjadi Pucuk Umun sebagai Cikeusik. Dan tempat Pucuk Umun mendirikan perkampungan baru dinamai sebagai Cikartawana. Jelasnya. Link. https://nasional.okezone.com/red_.